Ya, kita mulai ya. Kita lanjutkan lagi. Beliau menulis awal kitab ini dengan judul Al-Firqatun Najiyah. Firqah artinya kelompok. Najiyah apa sigatnya? Isim fa'il dari najah, artinya selamat, kelompok yang selamat, golongan yang selamat. Nama lainnya adalah At-Taifatul Mansurah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Ghuraba, As-Salaf. Ya. Ini nama-nama yang beredar di kalangan para sahabat, para salaf. Adapun di luar itu tidak dikenal oleh para sahabat. Sahabat tidak kenal apa itu Ikhwanul Muslimin, Jama'atut Tabligh, Hizbullah. Kalimat Hizbullah ada di dalam Al-Quran, tapi bukan sebuah kelompok. Kalau yang kelompok yang benar ini, yaitu kelompoknya Rasul dan para sahabat, tentunya kaum muslimin terbenar. Karena ada kaum muslimin tapi tidak benar. Siapa misalnya kaum muslimin tapi tidak benar? Khawarij. Khawarij kan muslim. Mu'tazilah muslim juga, tapi muslim yang tidak benar, yang terkena syubhat. Adapun muslim yang benar yaitu Rasul dan para sahabat, yaitu Al-Firqatun Najiyah atau At-Taifatul Mansurah atau Al-Ghuraba atau As-Salaf atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Qala Allah Ta'ala, beliau awali dengan membawakan surah Ali Imran 103. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, jami'an, keseluruhan, wala tafarraqu, dan jangan kalian berselisih, bercerai-berai. Bercerai-berai dari apa? Dari tali Allah. Jadi bukan ini benar berdasarkan dalil, ini benar berdasarkan dalil, tapi berantem karena permasalahan pribadi, karena urusan utang piutang, karena urusan dagang. Bukan, itu masih bisa dikatakan ini dulu hari, bukan itu yang dimaksud. Ya. Saya nanya, para sahabat dalam masalah dunia ada yang berselisih apa tidak? Ada. Kalau masalah dunia nggak masalah, wajar. Ya. Kita ini masih di dunia. Kita nanti tidak akan berselisih. Kita akan satu kata. Bahkan perselisihan antara dua orang saja tidak ada. Kapan? Nanti di surga. Sekarang kita masih di dunia, gak mungkin tidak ada perselisihan. Bukan itu yang dilarang. Yang dilarang apa? Berselisih karena tidak sama-sama berpegang dengan tali Allah. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak. Ada yang tahlilan, ada yang tidak. Ada yang muludan, ada yang tidak. Ada yang menyembah kuburan, ada yang tidak. Nah, itu dia. Karena menyembah kuburan berarti menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Bahkan walaupun kecil, apa? Saat tasyahud tidak menunjuk dengan jari,
Nah, ini perselisihan. Mana ada riwayat Rasul, Abu Bakar, Umar, para sahabat, ada yang ketika tasyahud tidak menunjuk dengan jari, nggak ada. Nah, itu berselisih, menyelisihi kebenaran, menyelisihi Rasul dan para sahabat. Maka dia harus didakwai, dia harus diajak kembali ke jalan yang benar, dia harus diajak kepada qala Allah wa qala Rasul. Ya. Dengan apa? Dengan menunjuk jari saat tasyahud, baik awal atau akhir, dan menunjuk jari ketika tasyahud dari kapan? Dari kapan? Dari awal mula tasyahud. Bukan seperti sebagian saudara kita, mereka beranggapan menunjuk jari saat tasyahud diawali dari asyhadu alla ilaha illallah. Tentu ini keliru. Karena yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat itu menunjuk jari dari awal tasyahud. Bahkan ada riwayat wa yuharrikuha, Nabi menggerak-gerakkannya, wa yad'u biha, dengan berdoa. Ya. Bahkan ada riwayat satu gerakan jari ini menyakitkan syaitan daripada syaitan itu dipukul dengan besi. Asyaddu ala syaitan minal hadid. Dan ini adalah gaib. Terhadap berita yang gaib, kita hanya bisa mengimani, jangan menganalisa, jangan beristihad, jangan larang. Sudah, taati Allah dan Rasulnya, menunjuk dengan jari, wa yuharrikuha. Walaupun ini ada sedikit perselisihannya, tidak boleh antum beristihad, ya, biar setan tambah sakit, kencangkan sekalian. Nah, ini tidak boleh. Ini berita gaib. Berita gaib tidak boleh kita sikapi dengan istihad. Ya. Rasul pernah tertawa saat makan bareng. Beliau ditanya, ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau tertawa? Nabi menjawab, lihat tuh si fulan, dari tadi dia makan tidak baca bismillah. Ditemani oleh syaitan ikut makan. Yang dimaksud jin. Nabi diperlihatkan oleh Allah melihat jin itu. Yang lain nggak lihat. Nabi yang lihat. Alimul ghaibi wala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasul. Hanya Allah yang mengetahui hal yang gaib, dan Allah tidak tampakkan hal yang gaib itu kecuali kepada para nabi, para rasul yang diridhoi. Maka jangankan Imam Syafi'i, jangankan Imam Bukhari, jangankan kiai-kiai kita, ulama kita, Abu Bakar dan Umar, manusia termulia di muka bumi ini, tidak ditampakkan hal yang gaib. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar bukan nabi. Yang ditampakkan hal yang gaib itu hanya para nabi, para rasul, itu pun sekali-sekali, tidak setiap hari, setiap saat. Berapa kali Nabi tidak mengetahui hal yang gaib, ya? Padahal cuma dibohongi oleh dua istri beliau. Beliau tidak tahu karena tidak diberitahu oleh Allah. Nah, yang ini diberitahu oleh Allah. Apa? Setan ikut makan bersama sahabat yang tidak baca bismillah. Tiba-tiba sahabat ini di tengah makan, dia mengucapkan apa? Kalau antum makan lupa baca bismillah, sudah dapat 10 suap, 11 suap misalnya, antum ingat belum baca bismillah, maka disunahkan membaca bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah, sahabat itu membaca itu, tentu sudah mendapatkan pelajaran itu dari Nabi SAW. Tiba-tiba muntah. Siapa yang muntah?
setannya itu, jinnya itu yang ikut makan muntah. Detik itu Rasul tertawa. Apa ini? Gaib. Kita taati anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lupa, bacalah doa tadi. Kalau nggak lupa, alhamdulillah baca dari awal. Jangan beristihad. Gitu. Biar setan-setan nanti yang ikut makan sama saya muntah, udah nggak usah baca dari awal, pura-pura lupa. Udah dapat 10 suap, 12 suap, baru baca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi, muntah-muntah. Nggak boleh. Bolehkah seperti ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita memudaratkan syaitan, memojokkan syaitan, bagus, tapi harus dengan cara Rasulullah SAW. Tidak boleh marah. Caranya harus cara Nabi SAW. Ya, apa tadi? Baca ta'awud, ya, baca An-Nas, Al-Falaq, itu semua memudaratkan syaitan, menyakiti syaitan, bahkan bisa membakar syaitan. Harus dengan cara Nabi. Bolehkah dengan cara ngarang? Apa? Daun kelor, misalnya. Atau apalah, orang-orang kan pada ngarang. Pakai ini, pakai sesaji dan seterusnya, tidak boleh. Bahwa memudaratkan setan memang betul. Setan itu apanya kita sih? Aduh mubin, musuh yang nyata. Fattaqiduhu aduwwan. Maka wajib kita jadikan setan itu musuh. Gimana? Bakar, sakiti, bunuh dengan cara Nabi SAW. Tidak boleh cara kita masing-masing. Tidak boleh marah. Jadi kita harus ikuti petunjuk dari Nabi SAW. Ya. Yang kedua, ayat kedua. Ini di surah Ar-Rum. Qala Allah Ta'ala, "Wa la takunu minal musyrikin." Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Ya. Wala takunu. Ada huruf yang hilang ini. Apa? Takunu, nah, ya kan? Anfa'ilnya antum. Kenapa nanya hilang? Karena majzum. Ya kan? Kenapa majzum? Karena didahului oleh huruf lam nadi, huruf jazm, lam in, ya kan? Berarti lahnya ini la nadi, bukan la lisyai'. Artinya janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Maka larangan besar menjadi seperti orang-orang musyrik. Seperti apa orang-orang musyrik itu? Dijawab di ayat selanjutnya, minalladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang mentafrik. Farraqa yufarriqu tafriqan, yang memecah belah agama. Agama itu kan satu dari Nabi. Kok sekarang bisa ada Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah? Ini dia. Ini larangan besar. Agama yang dibawa oleh Nabi satu, dipraktekkan oleh beliau bersama para sahabat selama 23 tahun. Maka wajib kita mengacu ke situ. Apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat kita lakukan. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabat haram kita lakukan, walaupun maksudnya baik, artinya baik. Selesai baca Al-Quran, ditutup dengan kalimat Shadaqallahul Adzim. Artinya baik nggak? Baik. Shadaqah,
benar, maha benar Allah, Al-Azim, besar, azim. Bagus kan? Tapi bolehkah kita menyudahi bacaan Al-Quran dengan mengucapkan Sadaqallahul Azim? Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Kenapa? Itu bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Seumur-umur Rasul dan para sahabat membaca Al-Quran, tidak pernah diakhiri dengan bacaan Sadaqallahul Azim. Walaupun itu baik. Lihat berapa ribu kaum muslimin, saudara-saudara kita, mungkin berapa juta yang mengucapkan kalimat ini. Ini yang akan antum pelajari di ma'had ini, agar antum tahu sholat ini, puasa ini, zikir ini semuanya dari Nabi dan para sahabat. Bukan qala wa qila, katanya. Ya. Di sholat, salaman bagus apa jelek? Salaman tentu bagus, ya kan? Rontok dosa-dosa kita ketika kita bersalaman. Ya. Tapi Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan bersalam-salaman selesai sholat. Karena Rasul dan para sahabat bersalaman itu di 3 tempat. Awas, tidak ada yang keempat, tidak ada yang kelima, tidak ada yang keenam, cuman 3. Kapan Rasul dan para sahabat salaman? 1, ketika bertemu salaman. Kan sudah ketemu dari tadi ketika kita sholat, ya kan? Kecuali tadi belum. Yang kedua, ketika akan berpisah. Ini pun ada pembahasan tersendiri masalah ini, ya. Kita cukupkan sederhanakan pembahasan ini, yaitu ketika akan berpisah. Satu lagi yang terakhir, kapan Rasul dan para sahabat salaman? Ketika apa? Akad nikah? Enggak. Akad nikah salaman, jual beli salaman. Aku nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan. Enggak ada sunnahnya dari Nabi SAW. Bukan itu. Yang ketiga, salaman yang disunahkan oleh Rasul dan para sahabat, yaitu salaman ketika baiat. Kan mereka membaiat Nabi SAW saat pertama kali masuk Islam. Nah, itu salaman. Atau membaiat Abu Bakar saat beliau pertama kali menjadi khalifah, atau Umar atau Utsman. Nah, cuma 3 itu. Ya. Maka akad nikah salaman, deal jual beli salaman, tidak ada sunnahnya. Itu bid'ah. Kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin binnar. Terancam neraka. Apalagi masalah akidah, sekedar salaman, sekedar menunjuk dengan jari Sadaqallahul Azim, nggak boleh kalau Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan. Apalagi masalah akidah. Kapan Rasul dan para sahabat mengatakan Allah bersemayam di atas arsy, maksudnya Allah menguasai arsy? Di mana? Di mana Nabi berbicara seperti itu? Abu Bakar, Umar, para sahabat ngomong seperti itu di mana? Rasul dan para sahabat meyakini bersemayam adalah bersemayam, wajah adalah wajah, turun adalah turun, betis adalah betis, dan seterusnya. Cuman ingat, betis Allah tidak sama dengan betis siapapun. Wajah Allah tidak ada mirip-miripnya dengan wajah siapapun. Bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya siapapun, dan begitu seterusnya. Ya, jangan ada ta'til, jangan ada tahrif, jangan ada ta'wil, jangan ada tafwid, dan jangan ada tamthil tasbih. Tentunya nanti akan dibahas oleh beliau. Jadi mengimani sifat-sifat Allah itu apa adanya.
tangannya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, dan seterusnya. Ya. Wa kanu syi'an, dan mereka itu Syiah. Syiah jamak dari Syiah. Oleh karena itu orang Rafidah senang kalau disebut Syiah. Kenapa? Karena Syiah artinya kelompok. Hari itu beredar pertanyaan, si fulan Syiahnya Ali apa Syiahnya Muawiyah? Itu beredar tuh. Saat terjadi fitnah perselisihan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah, si fulan Syiahnya Muawiyah apa Syiahnya Ali? Karena Syiah itu kelompok. Ya. Mereka akan marah, mereka akan gondok, mereka akan jengkel kalau disebut Rafidah. Karena kata Rafidah ini menampar mereka, menyerang mereka, membongkar aib mereka. Rafid isim fa'il dari Rafadha, apa? Menolak. Menolak. Mereka itu awalnya menolak. Siapa yang ditolak? Iya, cicit dari Ali bin Abi Thalib sendiri, imam mereka, yang mengajak kepada mereka, mari kita cintai Abu Bakar dan Umar, mari kita doakan Abu Bakar dan Umar dengan kebaikan, mari kita muliakan Abu Bakar dan Umar. Ajakan salah satu imam 12 mereka ini, salah satunya ditolak oleh mereka. Sejak saat itu para a'immah, para ulama menjuluki mereka dengan Rafidah, Rawafid. Dan begitulah sebaik-baik nama itu yang mewakili. Ini mewakili nama ini. Kalau Syiah, ya Syiah cuman kelompok. Maka ini Syi'an. Wa kanu Syi'an, ciri-ciri orang musyrik itu apa? Bersiak-siak, berkelompok-kelompok. Maka jangan kita berkelompok-kelompok. Maka para imam itu nggak suka walaupun menamakan majelis ilmu, nggak suka. Dan jangan bikin nama majelis ta'lim Nurun Nabi misalnya, majelis ta'lim Nurul Mustafa misalnya, nggak suka, nggak baik. Ya. Kelompok, padahal sekedar nama. Apalagi hari ini luar biasa. Kita tidak bisa menghitung nama kelompok di negeri kita ini. Ya. Ada Ikatan Muslim Betawi, ada Persatuan Islam Jawa, ada Ikatan Cinta Sunnah Minang, dan seterusnya. Ini tidak disukai. Ini berkelompok-kelompok seperti kaum musyrikin. Kita semua ini saudara, ya kan? Yang beda manhaj, saudara apa tidak? Saudara. Yang beda manhaj, kita ketemu kaum muslimin di jalan, tetangga yang nggak kenal apa-apa tentang tauhid, akidah, manhaj, tetap dia muslim, dia tidak kafir. Kalau dia jelas-jelas Nasara, jelas-jelas Buddha, Hindu, Konghucu, saudara bukan? Bukan. Innamal mu'minuna ikhwat. Yang bersaudara itu hanya orang-orang mukmin. Inama huruf apa? Inama huruf apa? Harful hasr, huruf pembatas. Hanya kaum muslimin yang bersaudara. Tadi Mu'tazilah kan muslim juga, Asy'ariyah, Maturidiyah muslim juga, saudara kita. Cuman mereka terkena syubhat, mereka keliru dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Kita ajak mereka, kita rangkul mereka kalau kita sanggup. Minimal kita jangan sampai terkena syubhat mereka. Ya, itu minimal. Adapun ketemu kasih salam apa tidak? Kasih.
Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Dia sakit, kita tengokin. Dia mati, kita solati, antar ke kubur. Dia minta nasihat, kita nasihati. Itu kan 5 atau 6 hak sesama muslim. Kita tidak boleh membedakan manhajnya dalam hal ini. Ya, sama-sama muslim. Kapan kita harus memilah-milah dia salaf apa bukan, dia ahlu sunnah atau bukan? Kapan? Mengambil ilmu. Kalau mengambil ilmu, iya. Antum mau belajar dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, tentu antum tidak mau, ya kan? Itu aja. Ya, silakan azan dulu. Nanti kita lanjut sedikit. Atau kalau ada pertanyaan ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok bangga dengan kelompoknya masing-masing. Apakah orang-orang Ikhwanul Muslimin membanggakan Jamaatul Tabligh? Nggak mungkin. Apakah orang-orang Jamaatul Tabligh akan membanggakan Hizbut Tahrir? Nggak mungkin. Tentu mereka membanggakan kelompok mereka sendiri-sendiri. Yang Ikhwanul Muslimin akan membanggakan kelompok mereka, Ikhwanul Muslimin, disampaikan, dikampanyekan, didakwahkan, seolah al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Nggak ada sabda Nabi itu. Islamlah yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Mereka lupa sabda Nabi ini, ya. Walaupun tidak keluar dari mulut mereka, mereka meyakini Ikhwanul Muslimin yang paling tinggi, tidak ada yang lebih baik. Jamaatul Tabligh yang paling tinggi, nggak ada yang lebih dari itu, nggak ada seterusnya. Kecuali Salafi. Karena Salaf tidak menjual kelompok mereka sendiri-sendiri. Dari mulai Abdullah bin Mubarak, dari mulai Abu Hanifah, diteruskan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, diteruskan oleh Imam Bukhari, Muslim, sampai zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah dengan murid-muridnya. Mereka semua mengajak kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat. Itu bedanya. Adapun firqah-firqah itu tidak. Kalau firqah-firqah itu mengajak kepada Rasul dan para sahabat, ya bubar firqahnya, nggak jadi firqah. Kalau orang-orang Jahmiyah mengajak kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat, bubar Mu'tazilah. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah mengajak kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat, bubar Asy'ariyah, bubar Maturidiyah. Karena Rasul dan para sahabat nggak kenal. Siapa itu Abu Hasan Asy'ari? Siapa itu Abu Mansur Al-Maturidi? Nggak kenal. Ini dia. Mereka mengajak kepada kelompok mereka sendiri-sendiri. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Bangga dengan kelompok mereka masing-masing, dengan hizib mereka masing-masing, dengan partai mereka masing-masing, kecuali Salafi. Karena Salafi kan mendakwahkan siapa? Rasul dan para sahabat. Ya. Salafi tidak mengibarkan benderanya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak. Salafi tidak berdakwah membela Saudi, tidak, nggak ada hubungannya. Salafi dengan Saudi nggak ada hubungannya. Bahwa negeri paling salah, paling sunnah adalah Saudi, betul. Tapi bukan berarti di Saudi itu mewakili seluruh salaf. Bahwa apapun yang ada di Saudi pasti salaf, tidak. Tidak. Ya, antum tahu di Saudi sholat tarawih lebih dari 11. Para salaf yang gampang saja. Apa kata Aisyah tentang sholat malam Nabi? Tahu?
mazada Rasulullah ala ida asrata rakaatan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Ucapan Aisyah mewakili para salaf bahwa Rasul salat malam, salat tarawih, tahajud plus witir tidak pernah lebih dari 11, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Dan ucapan Aisyah ini didengar oleh siapa? Didengar oleh Abu Hurairah, didengar oleh Ibnu Mas'ud, didengar oleh Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Orang kita aja dengar, masuk sahabat yang lain dan semuanya diam. Nggak ada satupun sahabat mengatakan, Aisyah salah, aku menyaksikan sendiri Rasul sholat malam 23 misalnya, 17 misalnya. Nggak ada ya. Beda ketika Utsman beristihad adzan Jumat 2 kali, tampil Ibnu Umar, tampil sahabat yang lain, nggak ada ya. Rasul, Abu Bakar, Umar, adzan Jumat sekali, artinya ditentang, berbicara, angkat suara, tidak diam. Ketika para sahabat diam terhadap ucapan seorang sahabat, maka sudah bisa disimpulkan bahwa itu adalah ijma' sahabat, ijma' secara sukuti. Karena ijma'nya sahabat tidak dengan tanda tangan, angkat jari, tidak ya. Maka kita siap rujuk apabila dalam perjalanan dakwah kita, ibadah kita, zikir wirid kita kok ternyata beda dengan Rasul dan para sahabat, wajib kita rujuk ya. Kita selama ini ikut-ikutan, kalau qomat nunggu suara, apa itu istilahnya, hitung mundur ya, 7 menit, 6 menit, 5 menit, 2 menit, 1 menit, 50 detik, 40 detik, 10 detik, 9 detik, sampai tit ya. Banyak kan masjid-masjid seperti itu. Kita amalkan sudah bertahun-tahun. Tiba-tiba kita baca di Bukhari misalnya, atau di Muslim yang mudah ya, bahwa setiap kali Bilal mau qomat, Bilal selalu mendatangi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya Rasul, apakah sudah siap? Ya Rasul, qomat sekarang? Ya Rasul, kapan qomat? Ketika Rasul wafat, Bilal dan muadzin yang lain, Ibnu Maktub, Abu Mahdura, selalu minta izin kepada Abu Bakar selaku imam. Sudah siap? Kapan qomat? Gitu. Berarti kapan qomat harus nunggu imam, bukan nunggu hitungan mundur. Kata imam qomat, wajib qomat, walaupun masih banyak yang sholat qobliyah, tahiyatul masjid, sholat sunnah, nggak peduli. Imam tidak harus menunggu udah nggak ada yang sholat sunnah baru qomat. Ya kalau di Masjidil Haram gimana? Nggak qomat-qomat, selalu ada aja yang sholat, nggak peduli. Ketika kita sedang sholat sunat qobliyah misalnya, baru dapat 1 rakaat, baru dapat rukuk pertama misalnya, tiba-tiba terdengar qomat, maka segera batalkan. Udah dapat pahala, apa pahalanya batal? Dapat pahala, bukan batal. Allah Maha Pemurah, murah sekali Allah dalam memberikan pahala. Belum sholat, sholatnya dibatalkan, pahalanya tidak batal. Kan ada istilah pahala niat. Oleh karena itu, antum kalau mau sholat qobliyah, nggak usah lihat jam hitung mundur, sholat aja. Begitu tuh takbiratul ihram langsung qomat, ya batalkan, sudah dapat pahala. Lalu apa gunanya? Hitungan mundur itu apa gunanya? Ya, malah orang mau sholat sunat nih, tinggal semenit lagi, nggak usah lah nunggu berdiri, ya nggak dapat pahala.
Coba kalau nggak ada hitung mundur, ya sudah langsung qobliyah. Begitu qomat, batalkan, dapat pahala. Inilah sunnah. Nah, ini contoh. Jadi batalkan amal kita, rujuk kita ketika kita mendapatkan qala Allah wa qala Rasul. Dan mestinya seorang muslim seperti, apalagi yang antum yang bergelut dengan ilmu, kan tidak seperti orang-orang awam. Pokoknya kalau sudah dari kecil seperti itu, dari nenek moyang seperti itu, nggak boleh dirubah, pasti benar, ini jumud namanya. Tidak, Imam Ahmad itu sampai 4 kali, bahkan ada sampai 5 kali rujuk dari pendapat semula. Bahkan menarik perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Muhammad bin Bashar masalah kuru. Ya tarabbasna salasata kuru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suami untuk nikah lagi dengan laki-laki lain harus menunggu 3 kali kuru. Apa kuru itu? Yang antum dengar kuru apa? Ada yang bilang haid, ada yang bilang tidak haid, kan bertentangan ya. Dan ketika dihitung beda, 3 kali haid dengan 3 kali suci kan beda, walaupun bedanya mungkin seminggu 10 hari, tetap beda. Nah, Imam Syafi'i sebelum bertemu dengan Muhammad bin Bashar, sebelum berdebat, beliau berpendapat kuru adalah haid, berarti 3 kali kuru, 3 kali haid. Muhammad bin Bashar sebaliknya, kuru adalah suci, 3 kali kuru berarti 3 kali suci. Berdebatlah luar biasa dengan hujah, dengan argumen, istidlal dan seterusnya. Begitu selesai perdebatan, apa yang terjadi? Pendapat kedua imam ini tertukar. Ya, Imam Syafi'i terpengaruh dengan hujah-hujahnya Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar sebaliknya terpengaruh dengan hujah-hujahnya Imam Syafi'i. Karena dua-duanya tidak cari menang-menangan, nggak ada gengsi. Gengsi kalau saya kalah, saya kan imam madhab, murid terbaik dari Imam Malik, dah. Beliau mengakui Muhammad bin Bashar hujahnya lebih kuat daripada hujahku, aku rujuk. Mulai sekarang bagiku kuru adalah suci. Ya, sebaliknya Muhammad bin Bashar terbalik. Hujah Imam Syafi'i lebih kuat daripada hujahku. Mulai sekarang aku rujuk, kuru adalah haid. Ini contoh menarik betapa imam-imam kita siap rujuk. Kita juga seperti itu. Walaupun antum ustaz, walaupun antum belasan tahun di pesantren, kok ternyata yang antum lakukan selama ini, yang antum dakwahkan selama ini berbeda dengan qala Allah wa qala Rasul, wajib rujuk. Ya, untuk malam ini itu saja kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.